Ustadz Yusuf Mansur rame-rame disomasi korban investasi. Korban investasi Ustadz Yusuf Mansur mengadu. Mereka mensomasi Ustadz Yusuf Mansur. Dua orang ibu-ibu atau kaum emak-emak mengaku telah menjadi korban penipuan investasi itu. Beberapa waktu sebelumnya sejumlah ibu-ibu juga mengaku telah menjadi korban investasi itu. Sama, mereka juga sudah mengirimkan somasi kepada sang ustadz. Somasi kaum ibu-ibu atau kaum emak-emak itu terkait dengan One Prestasi dalam patungan usaha investasi pembangunan Hotel City di Tangerang pada 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2012. Betul-betul mencerminkan kondisi atau ciri akhir zaman. Ada kiai di komplain jamaah dan santrinya. Masya Allah. Oh ya, identitas kedua ibu tersebut adalah Ibu Ica yang berasal dari Tenggarong, Kalimantan Timur, dan Ibu Atikah dari Garut, Jawa Barat. Mereka mengaku menjadi peserta dalam patungan usaha investasi yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur 10 tahun silam. Ibu Ica yang datang dari Tenggarong, Kalimantan Timur mengaku dirinya menginvestasikan uangnya, memasukkan uangnya sejumlah 10 juta rupiah dalam patungan usaha investasi yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur itu. Pada awalnya Ibu Ica tertarik menjadi peserta investasi berbisnis bersama Ustadz Yusuf Mansur karena tergiur dengan penjelasan dalam ceramah pengajian Ustadz Yusuf Mansur. Siapa sampai hati berprasangka buruk atau suuzon kepada ustadz terkenal, pasti tentu saja beliau seorang yang amanah dan terpercaya. Ditambah lagi dengan bekerja sama dengan ustadz, seorang ulama dan pemuka agama, tentu amat sangat bernilai ibadah. Karena bisnis dengan ulama, kiai atau ustadz, walaupun untuk meraih kehidupan dunia, tetapi tentu saja niat pertama adalah ibadah kepada Allah untuk tujuan akhirat. Belum selesai sampai di situ, lebih tertarik lagi ikut patungan bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur sendiri bilang bahwa patungan itu bernilai sosial karena membantu upaya pemberdayaan ekonomi umat. Kurang manis apa lagi coba? Tawaran itu, buayan itu, dan tentu dalam hal ini jamaah menyambutnya dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan tawakal ala Allah, ridho ala kudratillah, dan istilah agama lainnya. Berangkat dari keinginan ikut beribadah bersama Ustadz Yusuf Mansur, demi janji surga, demi pemberdayaan ekonomi umat, maka Ibu Ica akhirnya mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah ke rekening Ustadz Yusuf Mansur. Pada tahun 2012, beliau merinci sendiri bagi hasil dan uang royalti yang akan diterima para jamaah atau investor. Ustadz Yusuf Mansur menyebut dan merinci uang royalti yang akan diterima investor sebesar 8%. Ibu Ica lalu mengatakan, siapa tidak tertarik? Maka akhirnya saya mentransfer uang 10 juta ke rekening BCA atas nama Yusuf Mansur, kata Ibu Ica di Jakarta. Ibu Ica mengakui setahun setelah bekerja sama dengan Ustadz Yusuf Mansur menjadi peserta investasi bisnis bersama Ustadz Yusuf Mansur, dirinya sempat menikmati, merasakan uang royalti 8%, persis seperti yang dijanjikan oleh Ustadz Yusuf Mansur di awal kerjasama. Tidak bohong, betul Ustadz Yusuf Mansur beneran mentransfer uang royalti 8%. Namun setelah itu Ibu Ica mengatakan haknya sebagai investor tidak lagi ditunaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Setelah sebelumnya dan sesudahnya tidak ada lagi kejelasan, tidak ada transparansi keuangan, apalagi sampai mengirim hasil bagi hasil atau mentransfer uang royalti. Merasa tidak ada lagi transparansi, beberapa tahun lalu Ibu Ica mulai mempertanyakan kejelasan program patungan usaha investasi tersebut. Ibu Ica mendapat informasi kalau pembangunan Hotel City di Kota Tangerang sedang bermasalah. Dan pada waktu itu ia sempat ditawari oleh Ustadz Yusuf Mansur agar uang yang sudah disalurkan dulu itu untuk dikembalikan saja. Ibu Ica seorang emak yang pemberani, ia tidak hanya mendatangi lokasi pembangunan Hotel City di Tangerang. Ibu Ica bahkan sempat mendatangi rumah kediaman beliau, Ustadz Yusuf Mansur, yang besar dan luas di komplek pesantren Darul Quran Cipondoh, Tangerang. Dan alhamdulillah Ibu Ica sempat bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur.
Setelah berbincang-bincang pada akhir pembicaraan, bahkan termasuk pada intinya, Ustadz Yusuf Mansur menyatakan bahwa uang patungan milik Ibu Ica yang ditanam 10 tahun lalu sebesar 10 juta rupiah akan dikembalikan. Ibu Ica kaget, siapa yang minta uang itu dikembalikan? Ibu Ica menolak untuk uangnya dikembalikan. Ibu Ica punya prinsip bahwa kalau saya ambil uang investasi, berarti saya membatalkan investasi. Karena yang saya tahu investasi itu keuntungannya setiap tahun naik, kata Ibu Ica. Dalam pertemuan di rumah Ustadz Yusuf Mansur itu, Ibu Ica juga sempat menjelaskan ilustrasi, gambaran royalti yang harus ia dapatkan jika uangnya dikembangkan dengan tepat selama hampir 10 tahun, sesuai perjanjian di awal. Setelah Ibu Ica merinci hak yang harus didapatnya, setelah menanam uang investasi lebih dari 9 tahun, reaksi mengejutkan datang dari UYM. UYM justru menuduh balik kalau Ibu Ica sedang melakukan pemerasan terhadap UYM. Ibu Ica dianggap oleh UYM telah melakukan upaya pemerasan. Sebenarnya, Ibu Ica hanya ingin transparansi, mana haknya yang harus diterima sebagai penanam modal atau investor, dan mana hak beliau UYM. Semua dituangkan dalam hitam di atas putih, dan sejauh ini tidak ada, tambah Ibu Ica. Itu yang dialami Ibu Ica asal Tenggarong, Kalimantan Timur. Sementara itu yang dialami oleh Ibu Atika tidak jauh berbeda. Ibu Atika asal Garut, Jawa Barat itu menceritakan alasannya tertarik mengikuti program patungan usaha investasi pembangunan Hotel City. Ia mengaku tertarik bergabung dengan patungan duit umat itu lantaran adanya penjelasan Ustadz Yusuf Mansur dalam kuliah subuh di salah satu program televisi. Pada tahun 2012, Ustadz Yusuf Mansur memiliki program acara di televisi. Tagline-nya jika tidak keliru, indahnya bersedekah. Program acara itu diisi Ustadz Yusuf Mansur ditayangkan secara live atau siaran langsung usai adzan subuh pagi hari sekali. Dan pada jam-jam itulah kaum ibu atau emak-emak menonton tayangan religi ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Salah satu penonton itu adalah Ibu Atika asal Garut yang kini ia su'ul adab berani mengsomasi kepada Ustadz Yusuf Mansur karena ia merasa telah ditipu janji keuntungan yang ditawarkan dalam patungan dana umat itu ternyata fiktif. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!